Malam ini Tuhan layakkan kami untuk mendapatkan firman-Mu yang menguatkan, yang membangkitkan iman kami. Di tengah keadaan apapun Tuhan, Engkau adalah Allah yang bisa memberkati kami. Engkau punya berbagai macam cara untuk menerobos dan memberkati kami umat-Mu. Terima kasih Tuhan, dengan harap kami datang kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan, beri kemuliaan bagi Tuhan. Saudara, hari-hari ini itu hari-hari yang luar biasa. Beritahu kanan kirimu, hari-hari yang luar biasa. 7 tahun kelimpahan adalah milik kita. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Saudara, begitu banyak orang yang mengalami kelimpahan dari Tuhan, itu bukan cuman keuangan, tapi lebih penting dari itu yaitu pertumbuhan kerohanian. Amin saudara. Ini dua harus paralel. Maurice Cerullo berkata kebenaran itu paralel. Artinya yang jasmani kalau kita alami harus kita ngalami juga yang rohani. Nah saudara, kita melihat waktu itu begitu cepat. Ya, bulan Januari hilang sangat cepat. Dan bahkan 1 tahun pun 2005 begitu cepat. Maka dari itu yang malam ini perlu saudara dan saya renungkan adalah kita mau introspeksi. Kita semua tidak terkecuali termasuk saya, kita evaluasi. Kita lihat seberapa jauh janji Tuhan itu sudah tergenapi dalam hidup kita. Mengapa saudara? Karena 7 tahun kelimpahan itu orang bermacam-macam. Ada yang menikmati dari awal 1 Januari 2005, ada yang mungkin tahun 2006, mungkin pertengahan 2006, mungkin tahun selanjutnya. Tetapi saya percaya setiap kita rindu mengalami sedini mungkin 7 tahun kelimpahan. Yang percaya katakan, yang berharap katakan, ini saudara. Nah, mengapa saudara? Kalau saudara tidak mengalami secepat mungkin memulainya, saudara pasti tidak akan tahan. Mengapa? Karena Alkitab pesan Tuhan katakan bahwa selama 7 tahun kelimpahan ini, di tengah 7 tahun kelimpahan ini banyak masalah, persoalan, bencana, dan lain sebagainya. Itu sebabnya Tuhan pun berjanji katanya terobosan. Karena Tuhan tahu banyak persoalan, banyak masalah, banyak kendala, banyak rintangan, banyak hal-hal yang tidak kita duga. Nah kalau kita nggak ngalami kelimpahannya, tapi kita ngalami masalahnya terus menerus, saudara pasti tertekan. Maka dari itu malam ini kita minta anugerah dari Tuhan melalui perjamuan kudus, supaya setiap kita dilayakkan menikmati 7 tahun kelimpahan. Amin saudara. Jangan saudara pikir, sekali lagi tadi, bukan cuma hanya keuangan. Masalah-masalah jiwa, masalah kerohanian itu jauh lebih penting saudara. Kemarin pada waktu saya ke Jakarta dan saya berdoa, saya bilang Tuhan kalau boleh di Jakarta ini hujan terus. Saya kalau baca di TV aja mules saudara. Karena apa? Karena 2 tempat yang saya layani itu semua melewati daerah banjir. Jadi saya bilang Tuhan kalau boleh selama saya pergi tidak hujan. Saya pun gak berani ngotot. Mengapa saudara? Karena memang musim hujan. Saya hanya minta kalau boleh. Gimana caranya Tuhan yang aturlah. Supaya saya bisa mencapai kedua tempat tujuan pelayanan saya dengan tidak susah. Tidak susah buat saya, tidak susah buat orang yang menjemputnya. Dan saya berserah. Dan saudara, keajaiban Tuhan terjadi. Pada waktu kami belum berangkat, sampai kami pulang, 1 tetes hujan sama sekali tidak turun di Jakarta. 1 tetes, mendung saja tidak. Saya percaya anugerah dan mujizat Tuhan itu lebih dari yang kita minta
dan kita doakan. Yang percaya katakan, oh, saudara itu luar biasa buat saya. Begitu saya sampai hujan. Saudara, jangan saudara pikir itu hal yang sepele. Saya nangis loh saudara, sungguh. Saya bilang Tuhan, siapa sih saya? Siapa sih saya? Saya sadar saya banyak kekurangan, saya sadar saya banyak kekeliruan, saya sadar saya banyak hal yang belum sempurna. Dan di situ Tuhan katakan, itulah salah satu bagian dari 7 tahun kelimpahan. Amin, saudara. Pokoknya saya lakukan firman, lepas dari itu, sudah itu urusan Tuhan. Saudara, kekristenan kita tuh harusnya seperti itu. Ya, ada banyak orang melakukan firman terus memperhatikan hasil. Wah, itu bahayanya bukan main, saudara. Kita lakukan firman, misalnya saudara nabur. Saudara nabur jangan mikir, aduh kapan nuainya nih? Tahun depan, bulan depan, minggu depan. Saudara jangan mikir. Itu membuktikan hati kita masih belum benar. Kalau kita nabur, ya kita tabur. Lebih dari itu urusan dan haknya Tuhan. Amin. Dia mau limpahkan sekarang, dia mau limpahkan setahun lagi, dia mau tumpuk sampai 2 tahun terus ditumpuk jadi satu. Itu hak dan urusan Tuhan. Saudara, ini pegang baik-baik. Maka dari itu setiap orang yang melakukan firman dan tidak memperhatikan hasilnya, saya percaya saudara justru akan menikmati hasilnya. Ngerti gak maksud saya, saudara? Kalau saudara tidak memperhatikan, bakal bagaimana, kok begini, gak mikir, itu justru akan nikmati. Sebab haknya Tuhan, mau kasih sekarang, mau kasih kapan. Contoh saudara ya, Tuhan perintahkan kepada saya untuk orang-orang yang capek bulan Desember kemarin. Nginep di Puri Asri. Ya saya nabur semampunya. Karena itu digerakkan Tuhan dan Tuhan suruh saya lakuin. Saya gak mikir bakal ini, bakal itu. Enggak, saudara. Kadang-kadang seperti itu. Saudara, kalau sudah tabur, belum diberi, jangan mikir. Itu berarti lagi ditumpuk sama Tuhan. Nanti dikelompok kayak semua, gede-gedean. Oh, sing amin cuma 2,5 orang. Saudara, betul. Saya contohnya itu saudara. Karena saya nabur hari itu, baru 2 hari tahu-tahu saya dapat SMS. Dia bilang, Pak, aku transfer. Saya bilang, terima kasih. Terus dia bilang, sedikit ya Pak, 15 juta. Saya bilang, puji Tuhan. Dalam kondisi apapun, 15 juta pun harus disyukuri. Amin saudara. Jangan, walah ming segini, saudara jangan begitu. Apapun itu haknya Tuhan. Lah karena naburnya baru 2 hari. Saudara, tanaman apa yang 2 hari munculnya ratusan, gak ada toh. Jadi nikmati saja. Kalau haknya Tuhan, oh nanti ditunggu setahun, kelumpuke, itu juga haknya Tuhan. Yang percaya katakan. Nah, maka dari itu saudara, malam ini setiap pribadi tidak terkecuali. Kita mau introspeksi kepada firman Tuhan. Bukan kepada pikiran, bukan kepada perasaan, bukan kepada fakta, tapi kepada firman Tuhan. Saudara buka kembali Mika, pasal yang kedua. Ayat 12 dan 13. Karena hari-hari ini nanti saudara, malam ini saya mau ceritakan minimal 3 teman kita yang mengalami terobosan luar biasa. Sungguh-sungguh membuat saya tercengang. Tuhan kita tuh hebat luar biasa. Mika 2 ayat 12-13. Kalau saudara melihat di janji-janji Tuhan ini, jangan cuman memperhatikan janjinya. Tapi lebih penting dari itu, perhatikan apa yang wajib saudara dan saya lakukan. Apa bagian kita untuk menerima kegenapan janji. Saudara harus perhatikan baik-baik, catat di hati dan roh kita. Saya